Bayangin ya, ratusan tahun silam, di tengah kerajaan Majapahit, berdiri pasukan elit pengawal kerajaan. Mereka disebut Bayangkara. Dengan tombak di tangan, mereka menjaga raja, mengawal negeri. Dari sinilah cikal bakal kepolisian Indonesia lahir. Pasukan Bayangkara Majapahit merujuk pada pasukan elit kerajaan Majapahit yang dibentuk oleh Patih Gajah Mada untuk melindungi raja, keluarga kerajaan, dan menjaga keamanan serta ketertiban. Pasukan ini terdiri dari prajurit pilihan yang memiliki keahlian khusus. Prajurit. Ya, maksudnya itulah. Maklum, lidah Jepang, Mas. Keseringan makan pecel kali ya. Lidah Jepang kok seringan makan pecel. Asal-usul dan pembentukan. Istilah Bayangkara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penjaga, pengawal, pengaman, dan pelindung. Pasukan ini dibentuk pada masa kerajaan Majapahit dan awalnya hanya terdiri dari 15 orang yang dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada. Tugas dan fungsinya: 1. Perlindungan raja dan keluarga. Tugas utama Bayangkara adalah melindungi dan mengawal keselamatan raja serta keluarga kerajaan. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan penegakan peraturan dalam kerajaan. 3. Intelijen dan serangan senyap. Bayangkara juga menjalankan fungsi intelijen untuk mengumpulkan informasi rahasia dan melakukan serangan senyap terhadap ancaman. Kalau di zaman sekarang, kayak Intel yang nyamar jadi tukang bakso itu ya. Iya betul. Dan keempat, menyelamatkan raja dari pemberontakan. Pasukan ini memainkan peran penting dalam menumpas pemberontakan, termasuk saat menyelamatkan Raja Jayanegara dari pemberontakan Rakuti. Berabad kemudian, wajah negeri berubah. Batavia di bawah Belanda. Polisi ada, tapi bukan untuk rakyat. Mereka disebut Veldpolitie di pedalaman, Stadpolitie di kota, Culture Polisi di perkebunan. Kalau tugas mereka? Tugas mereka menjaga kepentingan penjajah. Nggak ada polisi pribumi dong? Ada, polisi pribumi ada, tapi pangkatnya dibatasi. Hanya jadi bawahan saja. Bagi rakyat, polisi bukan sahabat. Mereka bayangan kolonial. Waduh, kok kedengeran nggak asing ya? Itu polisi zaman kolonial apa zaman sekarang? Jangan gitu. Polisi pengayom masyarakat dong. Oh iya ya, kolonial itu Belanda ya. Polisi negeri ini pengayom masyarakat. Oke, aku catat. Nah, itu baru benar. Ngasih informasi ke penonton setia Dusa Pro itu jangan sampai menyesatkan. Biar mereka aja yang tersesat sendiri. Halo, jangan gitulah. Maksudnya kalau udah tersesat kita bantu kembali ke jalan yang benar gitu. Ya. Di tahun 1867, pemerintah kolonial mendirikan Bestu Polisi atau polisi administratif. Mereka ditugaskan menjaga ketertiban, tapi sesungguhnya mereka adalah alat penguasa. Tugas utama mereka adalah memastikan rakyat tunduk, patuh, dan tetap menjadi tenaga kerja murah untuk perkebunan dan kepentingan Belanda. Para polisi kolonial mengenakan seragam sederhana, kadang hanya ikat kepala, baju lurik, dan membawa tombak atau senjata api buatan Eropa. Di antara polisi-polisi kolonial Belanda itu, pastilah ada polisi yang berdarah pribumi. Rakyat kecil sering menyebut mereka sebagai polisi priayi, aparat pribumi yang dipaksa melawan bangsanya sendiri. Sementara para perwira Belanda memegang kendali penuh. Polisi kolonial kerap melakukan pengawasan terhadap pergerakan rakyat, menekan pemberontakan hingga menjadi mata-mata bagi pejuang kemerdekaan. Namun, di balik wajah keras itu, tak sedikit polisi pribumi yang diam-diam bersimpati kepada rakyat. Beberapa bahkan menjadi penyambung informasi bagi para pejuang, membocorkan rencana Belanda, atau sekedar memberi uang bagi rakyat untuk bernapas lebih lega. Inilah wajah polisi di masa kolonial, alat penjajahan, namun juga benih awal dari kepolisian modern yang kelak setelah proklamasi 1945 akan berubah menjadi pengayom bangsa. Nah, kalau yang ini, biar aku aja. Ini tentang mbah-mbahku dulu.
Oke, monggo. Semoga nggak panjang-panjang lah ya. Malu aku. Oke, lalu Jepang pun datang. Polisi lagi-lagi dijadikan alat kontrol. Dibagi 4 wilayah besar, yaitu Jawa Madura, Sumatera, Indonesia Timur, Kalimantan. Polisi pribumi diberi jabatan, tapi tetap di bawah beyeng-beyeng pejabat Jepang, Shidokan. Namun justru di balik tekanan itu, polisi pribumi belajar satu hal penting, yaitu tentang organisasi. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. 2 hari kemudian, lahir Badan Kepolisian Negara. Dan tanggal 29 September, seorang pemuda bernama Raden Said Sukanto resmi diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama. Di Surabaya, polisi muda bernama Muhammad Yasin memimpin pasukan istimewa. Mereka melucuti tentara Jepang. Dengan suara lantang, dia berkata, "Polisi bukan lagi alat penjajah. Polisi kini pelindung Republik." Dari sinilah babak heroik kepolisian dimulai. Revolusi berkobar. Polisi ikut angkat senjata. Mereka membentuk pasukan polisi istimewa yang kelak dikenal sebagai Brigade Mobil. Dari Surabaya yang berapi-api hingga Yogyakarta, polisi bertempur bersama rakyat. Brimob lahir dari darah dan api. Mereka bukan sekedar penegak hukum, mereka pejuang kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, polisi mulai menata satuannya, membangun sekolah kepolisian, melahirkan polisi perairan, polisi kereta api, TBG Reserse, dan lahirlah Tribata yang merupakan pedoman moral Polri. Tapi tahun 1959, satu keputusan penting terjadi. Polri dimasukkan ke dalam ABRI. Polisi saat itu menjadi bagian dari kekuatan militer negara. Bertahun-tahun, Polri berjalan sebagai bagian dari ABRI. Mereka ikut operasi besar, menumpas pemberontakan DITII, PRRI, G30 SPKI, hingga Timur Timur. Polisi tak lagi menjadi sekedar penjaga kota. Mereka juga tentara, ikut menentukan arah bangsa. (1998) Reformasi meledak. Rakyat menuntut perubahan. Polisi harus kembali ke jati dirinya, sipil, netral, pelayan rakyat. Tahun 1999, Impres keluar. Tahun 2000, TAP MPR menyusul. Dan akhirnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 resmi menegaskan Polri berdiri sendiri, bebas dari bayang-bayang ABRI. Kini, Polri pun terus berkembang. Ada Densus 88, anti terorisme, ada polisi cyber, menjaga ruang digital, ada layanan modern e-tilang, aplikasi pengaduan, dan masih banyak lagi. Polisi bukan sekedar aparat, tapi hadir di tengah masyarakat. Dari kota besar hingga pelosok pedesaan, Polri berpegang pada semboyan Rastra Sewakotama, abdi utama bagi nusa dan bangsa. Setidaknya itulah yang mereka gaungkan. Tapi gaung itu seperti pudar sebelum sampai ke masyarakat. Kepercayaan dan respek masyarakat terus menurun kepada kepolisian. Isu-isu tentang banyaknya tindak arogansi, kesewenang-wenangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakberpihakan mereka kepada rakyat kecil membuat citra mereka semakin merosot tajam. Maka dari itu, bapak-bapak polisi yang terhormat, mas-mas polisi yang gagah, mbak-mbak polwan yang cantik, itulah kenapa saya membuat video ini sebagai perwakilan dari banyaknya keluh kesah masyarakat tentang kalian. Ini cuma untuk mengingatkan, dulu kalian pernah sangat dicintai. Kalian itu pernah dicintai itu sama masyarakat. Dulu kalian juga pernah dihargai dan dihormati itu sama masyarakat. Pendahulu kalian bahkan menjadi pahlawan nasional. Sebegitu cintanya mereka dengan negeri ini.
Setulus itu mereka menjaga dan mengayomi kami. Tapi apa yang terjadi sehingga kalian berada sampai di titik sekarang ini? Apa yang terjadi dengan kalian? Dari polisi yang dicintai menjadi instansi paling dibenci di seluruh negeri. Apa yang terjadi sehingga kalian cuma menjadi bahan olok-olokan masyarakat sekarang? Segeralah berbenah, polisiku tercinta. Kami sayang polisi, tapi maaf, bukan manusia-manusia berseragam polisi yang sekarang. Saya yakin dari banyak yang bobrok pasti ada yang baik, tapi sayangnya jumlah mereka yang baik ternodai dengan terlalu masifnya mereka yang busuk. Dan sayangnya juga, mereka yang baik pasti cuma polisi kecil yang gak punya power buat merubah keseluruhan sistem dari institusi kalian. Kami yakin kalian tidak buta dengan komentar negatif di semua hal tentang kalian. Kami yakin kalian gak tuli dengan segala keluh kesah masyarakat tentang buruknya citra kalian. Tapi kenapa kalian seakan gak peduli dan gak mau berbenah? Jika sesusah itu untuk para anggota CPD Mendik Roco yang gak punya power untuk merubah sistem, atasan mafia, atau konspirasi elit misalnya, minimal mbok ya tiap-tiap individu personel mau memulai perbaikan diri. Ada keluhan dan laporan segera ditindak misalnya. Gak perlu nunggu tambahan biaya baru satset misalnya. Yang simpel-simpel aja dulu. Itu tuh dari aib sampai sudah menjadi rahasia umum loh. Kok bisa ya kalian dengan santainya seperti gak terjadi apa-apa? Hati dan empati kalian itu di mana? Kalian mulai dari hal yang lebih simpel lagi dari manusia aja deh. Please, takut dulu sama Tuhan. Takut dulu berbuat dosa. Karena saya yakin gak mungkin kalian punya rasa takut sama Tuhan dengan segala tindakan perbuatan yang selama ini kalian lakukan. Gak mungkin kalian takut sama Tuhan kalau hati kalian sampai tega melindas anak manusia dengan mobil anti peluru semudah itu. Please, mulailah dulu dari sana. Kami sayang polisi, tapi polisi yang dulu, polisi yang pro rakyat, polisi yang menjunjung tinggi moral dan akhlak mereka untuk kepentingan rakyat. Maka dengan ini saya mohon dengan sangat, kembalikan polisi kami, kembalikan ke fitrahnya, bangkit dan berbenahlah polisiku. Selamat jalan saudaraku Afan Kurniawan. Semoga pengorbananmu gak akan sia-sia. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang.